ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan marah besar pada Metro TV. Ini dia lakukan di acara wawancara dengannya di Metro tentang sidak PPKM yang ia lakukan Selasa lalu. Ia mungkin semula mengira dapat memanfaatkan wawancara ini sebagai panggung pertunjukannya. Di sepanjang wawancara, ia tampil sebagai seorang gubernur yang tegas dalam mengatasi memburuknya wabah COVID di Jakarta. Ia bahkan berterima kasih pada Metro TV karena telah mewawancarainya. Celakanya di akhir program, host Metro Aviani Malik justru mengajukan pertanyaan yang membuat dia naik darah. Dan akibatnya hanya dalam beberapa menit, ia menjelma menjadi seolah anak kecil yang ngambek ketika merasa dijaili oleh kawannya. Anies sebenarnya tidak perlu meradang. Afi sekedar menjalankan kewajibannya sebagai jurnalis, yaitu bertanya tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Afi sama sekali tidak menyerang. Judul liputannya sendiri nampak suportif terhadap Pemprov DKI. PPKM darurat di DKI, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Di ujung acara pun, Afi hanya mengajukan pertanyaan yang simpel. Tapi pertanyaan simpel itu ternyata membuat Anies kalap dan menampilkan jati diri sesungguhnya. Bagi yang tidak mengikuti wawancara Metro TV itu, mungkin ada baiknya saya jelaskan dulu apa yang terjadi. Afi meminta Anies menjelaskan apa yang terjadi ketika ia sidak ke gedung Shahid Sudirman Center Jakarta. Di sana, Anies menemukan dua kantor yang menurutnya melanggar protokol PPKM, Ray White dan Equity Life, karena masih beroperasi seperti biasa. Ray White adalah perusahaan properti, jadi memang masuk dalam sektor non-esensial yang memang seharusnya menerapkan work from home. Sementara Equity Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam sektor esensial. Dan karena itu masih bisa buka kantor dengan pembatasan maksimal 50% karyawan. Anies tapi rupanya tidak memperoleh informasi lengkap dari ajudannya. Karena itulah dia menyamakan saja kedua perusahaan itu. Dan aksi sidaknya itu dengan sengaja direkam oleh para asistennya untuk kemudian di-upload di Instagram resminya. Di dalam video tersebut terlihat bagaimana Anies berusaha nampak tegas di hadapan pimpinan dan HRD kedua perusahaan tersebut. Video tersebut kemudian tersiar viral dan berdasarkan rekaman video tersebutlah Metro melakukan wawancara. Namun ya tentu saja mengingat Metro bukan humas Anies, Afi tentu harus bertanya tentang kontroversi terkait sidak tersebut terkait Equity Life. Afi merujuk pada pernyataan Anies bahwa Pemprov DKI akan menerapkan proses pidana demi pendidikan publik. Namun, kata Afi lagi, Equity Life membela diri dengan mengatakan mereka tidak melakukan pelanggaran karena sektor usahanya masuk ke sektor esensial dan sudah menerapkan kapasitas work from office 50%. Saat itulah wajah Anies yang tadinya penuh percaya diri berubah. Dia mengatakan Equity Life dipersilahkan untuk mengadukan kasus ini ke pengadilan. Kalau berhenti di situ sih mungkin masih nggak apa-apa ya. Namun yang dia ucapkan kemudian menjadi sangat mengejutkan. Dia bilang juga, silakan juga Metro TV untuk mengambil sikap membela mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Anies menegaskan bahwa sikap Pemprov DKI adalah melindungi setiap warga Jakarta dan setiap warga Indonesia. Bahkan lebih jauh dia mengatakan, saya kutip lengkap ya, bila langkah yang kita lakukan menurut Anda tidak benar, ajukan ke PT UN. Kami siap menghadapi dan kami akan tegaskan bahwa seluruh langkah adalah untuk melindungi setiap warga Indonesia. Loh, kok tiba-tiba Anies marah-marahnya pada Metro TV? Kok dia bilang Metro TV membela mereka yang membahayakan keselamatan sesama? Kok Anies kesannya menantang Metro TV untuk maju ke PT UN? Kami siap menghadapi, kata Anies. Kesan saya sih Anies kehilangan kendali diri. Dia mungkin semula berharap acara sidak ini akan menjadi sebuah pertunjukan, akan mendongkrak popularitas dia. Dia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tim media sosialnya turun tangan. Timnya sudah mengincar kantor-kantor yang akan dihabisi oleh sang pemimpin. Sialnya ternyata mereka salah sasaran. Dan mungkin dia semula berharap wawancara dengan Metro TV akan mendongkrak image-nya. Ternyata tidak. Afiati malah dengan wajah dingin bertanya soal blunder yang mungkin dilakukannya dengan Equity Life.
Kalau saja Anies adalah seorang pemimpin yang berintegritas, dia sebetulnya nggak perlu panik ditanya seperti itu. Dia misalnya bisa saja menyatakan, timnya akan mempelajari kasus tersebut dan seandainya memang ada kesalahan, Pemprov tentu akan membatalkan keputusannya untuk menghukum dan bahkan mempidanakan perusahaan tersebut. Katakan saja, yang penting kami ingin agar semua pihak menjalankan secara patuh ketetapan yang diambil. Bila Anies bersikap bijak semacam itu saja, kesan yang akan ditimbulkan adalah positif. Tentu saja tidak ada pihak yang berharap seorang pemimpin dan pemerintah selalu benar. Tapi yang penting, bila memang melakukan kesalahan, si pemimpin tidak perlu menutup-nutupinya dan kemudian memperbaiki dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Yang dilakukan Anies dan pasukannya justru berbalikan dari itu. Yang terjadi bukan hanya Anies marah-marah, tapi cuplikan video Anies marah kepada Equity Live di Metro TV itu kemudian disebarkan untuk menggambarkan betapa tegasnya Anies dan betapa jahatnya Metro TV. Anggota DPR fraksi PKS Refri Rizal melalui tweetnya memuji-muji Anies sebagai Gubernur Indonesia. Insya Allah 2024 jadi Presiden RI, mohon doanya, tulis Refri Rizal. Para pendukung Anies pun dengan giat menyebarkan video yang memuat kemarahan Anies kepada Metro TV. Di media sosial terjadi seperti mobilisasi kecaman terhadap Metro TV dan AFI. Misalnya saja ada yang mempertanyakan mengapa AFI menggunakan kata Anda saat berbicara dengan Anies. Menurutnya dengan menggunakan kata Anda, AFI seolah menyerang pribadi Anies. Ada pula yang bertanya, kenapa sih AFI senang banget mencari-cari kesalahan Anies? Atau juga ada yang berkomentar, apa rasanya Mbak kena tampol Pak Anies? Ada yang menulis Metro Mini kelihatan begonya. Hampir-hampir tak ada satupun komentar yang ditujukan pada substansi yang ditanyakan AFI. Tapi ya demikianlah adanya. Anies dan kubunya barangkali sadar bahwa mereka melakukan blunder. Dan karena itu mereka harus menerapkan prinsip pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena itu kini mereka menyerang. Anies sedang membangun image sebagai pemimpin tegas yang akan menyelamatkan Jakarta dalam perang melawan corona. Karena itu ia dan pasukannya akan melibas semua pihak yang merusak image tersebut. Mereka kehilangan akal sehat. Menghadapi mereka, mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.